ompong mengerang rantau budal mandang nyusah. Yo gundul pesan aku sering ngampe kendul. Gendru wotela telo tampak lo yo. Jangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Gia Amanda Azhara Putri. Saya Fevi Haryanti. Saya Mutiara Maharani. Saya Rianti. Saya Puzi Rahmatul Aisyah. Pembuatan video ini bertujuan untuk melengkapi tugas UTS Ekonomi Mikro dengan studi kasus teori perilaku konsumen. Permasalahan yang akan kami bahas adalah apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap pembelian kuota internet dan bagaimana cara menentukan kombinasi penggunaan dua jenis kuota internet pada konsumen dengan tingkat kepuasan yang sama, dengan tujuan agar dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap pembelian kuota internet dan kombinasi dari dua jenis kuota internet yang berbeda tetapi dengan kepuasan yang sama. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan yang akan mereka konsumsi. Nah, konsumen di sini adalah individu atau kelompok yang akan membeli barang atau jasa. Artinya, konsumen adalah orang yang mendapatkan nilai manfaat dari barang atau jasa. Nah, perilaku konsumen akan mempengaruhi strategi dalam penjualan suatu produk. Jadi, perilaku konsumen wajib dipelajari oleh produsen supaya bisa menawarkan produknya dengan strategi yang tepat sasaran. Berdasarkan hasil observasi kami menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen terhadap kuota internet. Yang pertama ada faktor harga atau tarif internet. Mayoritas konsumen lebih memilih paket data internet yang murah atau lebih terjangkau. Yang kedua, ada faktor kartu yang mudah didapat atau mudah ditemukan. Jadi mereka lebih memilih pakai data internet yang sering ditemui seperti Telkomsel dan juga Smartfren. Yang ketiga ada faktor bonus layanan. Yang keempat ada faktor jaringan dan kecepatan internet. Jadi mereka lebih senang memilih paket kuota internet yang memiliki jaringan dan kecepatan yang stabil. Yang kelima ada faktor bonus SMS dan telepon. Jadi pada beberapa kartu seperti Telkomsel dan Smartfren memiliki bonus gratis menelpon ke semua operator yang sama. Pendekatan original adalah pendekatan yang menyatakan bahwa kepuasan tidak dapat diukur dan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Jadi, berdasarkan hasil observasi kami bahwa antara satu konsumen dengan konsumen yang lain memiliki tingkat kepuasan yang berbeda saat menggunakan kartu Smartfren dan Telkomsel. Konsumen A menganggap menggunakan kartu Telkomsel lebih memberikan kepuasan layanan dibandingkan menggunakan kartu Smartfren. Sedangkan menurut konsumen B, menggunakan kartu Smartfren lebih memberikan kepuasan layanan internet dibandingkan dengan kartu Telkomsel. Kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang tetapi memberikan kepuasan yang sama. Adapun ciri-ciri dari kurva indifference yaitu yang pertama, menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan tidak linear. Yang kedua, kurva yang ada di sebelah kanan artinya menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kurva tidak saling berpotongan. Yang keempat, kurva cembung terhadap titik origin. Berdasarkan hasil observasi kami, didapat data sebagai berikut. Data-data ini akan kami jadikan sebagai data untuk pembuatan kurva indifference yang bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan seorang konsumen. Baiklah, kita mulai dari konsumen A.
data dari konsumen A ini memiliki dua kombinasi. Yang kombinasi pertama adalah konsumen A ini membeli kuota smartfren sebanyak 6 GB dan kuota Telkomsel sebanyak 11 GB dalam 1 minggu. Alasannya karena konsumen A ini sering melakukan perkuliahan secara online. Oleh karena itu, konsumen A ini lebih memilih memperbanyak kuota Telkomsel dibandingkan dengan kuota smartfren karena kestabilan jaringan Telkomsel ini lebih baik daripada jaringan smartfren. Kombinasi yang kedua, konsumen A ini lebih memilih membeli 8 GB kuota smartfren dan 4 GB kuota Telkomsel. Alasannya karena konsumen A ini sering melakukan perkuliahan secara offline dan jaringan yang stabil saat melakukan perkuliahan secara offline adalah jaringan smartfren. Oleh karena itu, pada kombinasi yang kedua, konsumen A ini lebih memperbanyak membeli kuota smartfren dibandingkan kuota Telkomsel. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa konsumen A ini merasa puas saat melakukan dua kombinasi tersebut walaupun dia membeli dengan jumlah yang berbeda, tetapi kepuasan yang dia rasakan adalah sama. Jadi, kurva ini adalah kurva yang dimana datanya itu diambil dari data konsumen A. Jadi, solusi dari permasalahan yang kami bahas tadi yaitu dengan cara konsumen harus membeli kuota internet yang jaringannya lebih stabil atau lancar, dan konsumen tersebut harus membeli kuota internet itu sesuai dengan kebutuhannya agar konsumen tersebut itu mendapatkan tingkat kepuasan yang diinginkan. Tingkat kepuasan bukan diukur dari jumlah, Melainkan dari kebutuhan setiap individu. きらめいて消えてたひとひらの恋の結末は落っこちていくような心地がしたのは